Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, CC Wahid. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan di part berikutnya, yaitu di part kelima, tentang pen tool dan kawan-kawan, type tool dan kawan-kawan, juga direct selection tool. Apa itu fungsi-fungsi dari masing-masing tool yang ada di sana? Ya, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe-nya untuk lebih berkembang channel ini. Biar tidak lama-lama, mari kita mulai. Baiklah kawan-kawan sekalian, jadi sedikit saya akan menjelaskan tentang fungsi dari pen tool yang ini. Ada pen tool dan kawan-kawannya, juga ada type tool dan kawan-kawannya. Terus ada di sini Path Selection Tool dan Direct Selection Tool. Nah, untuk yang pertama, pen tool. Apa itu pen tool? Jadi, pen tool itu, saya klik dulu di sini. Pen tool itu adalah digunakan untuk membuat garis seleksi dengan titik poin tertentu. Saya contohkan, saya perbesar, ya, dengan menekan tombol CTRL plus untuk memperbesar objek. Contoh. Anda perlihatkan kursor, kita klik di sini. Saya contohkan ya, klik, maka Anda bisa dilepas. Lalu kita klik lagi di sini, lalu lepas, klik lagi di sini. Kita akan membuat lingkaran ini, setengah lingkaran atau kepala Doraemon yang saya contohkan di sini. Klik lagi, contoh ya, klik lagi, terus klik lagi. Terus klik lagi di sini, kita ke sini langsung karena lurus, klik lagi di sini, klik di sini, ya, terus selanjutnya sampai dia nyambung. Ada tanda, bisa lihat ya, tandanya adalah tanda seperti ini, dia sampai nyambung, ada seperti ini. Nah, berarti dia sudah menyatu. Nah, karena ini adalah baru sebagai bahan yang belum kita sesuaikan, nah maka kita langsung ke fungsi yang ke sini. Nah, apa itu fungsi dari Path Selection Tool? Nah, kalau Path Selection Tool adalah untuk memindahkan hasil yang telah kita buat tadi dengan menggunakan pen tool tadi, ya. Saya kembalikan lagi, nah seperti itu. Jadi fungsinya untuk memindahkan. Jadi menjelaskan ini juga akan nyambung ke sini juga. Nah, terus kalau direct selection tool adalah fungsinya sama untuk memindahkan, tetapi memindahkannya adalah bisa memindahkan satu yang angkor ini ya. Memindahkan angkor-angkor yang telah kita buat tadi. Kita klik 2 kali, maka angkor-angkor ini akan berpindah. Contoh gini ya. Nah, itu. Jadi fungsinya kurang lebih seperti itu. Saya ulangi, saya kembalikan. Nah, terus selanjutnya kita ke sini, ke pen tool, kita ke kurva. Bisa ya, kita bisa menggunakan ini, curvature pen tool atau convert point tool. Nah, fungsi dari kurva di sini adalah jadi untuk membuat kurva. Seperti halnya kalau di Corel itu namanya to curve, supaya ini bisa melengkung, bisa dilengkungkan. Contoh gini ya. Nah, oke. Contoh saya lengkungkan, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Oke. Nah, saya perbesar. Nah, biar kelihatan, saya perbesar. Ini ya, kurang lebih fungsi dari pen tool. Saya perkecil, nah maka hasilnya akan seperti ini. Terus kita lanjut ke sini, jangan dulu ini ya. Nah, kalau add anchor itu adalah untuk menambahkan poin-poin yang
telah kita buat tadi. Contoh gini, di sini klik, berarti dia menambahkan angkor, maka hasilnya, nah berarti kita bisa menambahkan titik untuk bisa dilengkungkan, atau bisa kita rubah posisinya, tuh kan, tambah lagi, biar kita bisa tambah di sini, maka di angkornya akan bertambah. Terus fungsi dari delete angkor adalah untuk menghapus. Contoh, kita menghapus yang ini, kita menghapus yang ini, kita menghapus yang ini. Nah, itu untuk menghapus titik-titik yang bisa kita buat kurva seperti itu. Itu berarti tadi saya sudah menjelaskan bentuk kurva, add anchor, delete anchor. Nah, sekarang kita convert point to tool. Kita convert point. Nah, maksud convert point itu adalah untuk memunculkan titik-titik di sini, angkor-angkor di sini supaya bisa disesuaikan. Contoh, kayak gini. Kita klik di sini, maka poinnya akan kelihatan. Muncul yang bulat ini. Nah, kita lihat ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Saya perbesar biar lebih kelihatan. Klik, dia akan muncul tuh angkor-angkor di sini. Nah, titik-titik angkornya tuh, ya. Jadi dia tidak bisa memindahkan titiknya, tetapi hanya bisa melengkungkan titik-titik tersebut. Ya, saya kembali ke sini ke kurva, kita pindahkan yang, ini kurang lebih itu fungsinya dari kurva, add anchor, delete anchor, convert point to tool. Nah, selanjutnya kita klik kanan pada mouse, lalu ke make selection. Nah, maka kita akan atur pixelnya di sini misalkan 1. Jadi fungsi dari filter radius itu adalah untuk supaya ini lebih halus, lekukan-lekukan seperti ini. Jadi sesuaikan, ya cukuplah 1 atau 2 pixel ya, supaya ini halus. Contoh ya, klik OK. Nah, maka hasilnya akan terjadilah seleksi seperti ini, garis putus-putus hasil dari pen tool tersebut. Lalu kita copy, yaitu dengan menekan Ctrl J. Nah, maka layer ini munculnya seperti ini. Layer yang telah kita tadi seleksi. Ya, saya munculkan kembali. Ini saya sembunyikan. Nah, terus selanjutnya pen tool di sini. Nah, saya akan misalkan di sini kan ada beberapa fungsi dari sini ya. Ada shape, ada pad, ada pixel. Nah, kalau shape, kalau pad itu kan tadi kita memilih pad itu adalah pad yang standar. Jadi dia tidak membentuk sebuah objek. Dia hanya membentuk garis-garis saja, titik-titik poin seleksi. Membuat garis titik poin seleksi. Tapi kalau kita menggunakan shapes, maka dia akan membentuk sebuah objek baru. Contoh gini, kita klik di sini, kita klik di sini, tuh kan, dia akan membuat objek yang baru. Kita terus, nah maka dia akan membuat objek yang baru. Itu fungsi dari shapes. Saya contohkan saja, sedikit supaya perbedaannya tahu. Dan ini kita bisa pilih warnanya. Nah, itu bisa disesuaikan. Nah, itu fungsi dari kalau kita memilih shape. Maka kalau yang untuk standar itu menggunakan pad. Ya, dan pixelnya Anda bisa rubah sendiri, silakan. Dari yang di sini, dari shape, fungsi-fungsi di sini silakan tinggal di explore di rumah masing-masing. Dan maka shape di sini dia akan membuat objek baru atau layer baru, ya, membuat layer baru. Saya kembalikan, saya hilangkan, muncul. Nah, itunya. Nah, itu fungsi dari, kita bisa lihat di sini. Nah, itu fungsi dari pen tool. Kurang lebih seperti itu. Ya, fungsi dari pen tool, dari kurva tadi, add anchor, delete anchor, convert point tool. Nah, kita ke sini ke freedom. Saya munculkan kembali yang ini. Nah, kita freedom. Kalau freedom berfungsi untuk membuat garis dan titik dengan bentuk yang bebas. Caranya
seperti halnya yang di sini dulu pernah saya jelaskan. Nah, di sini ya, di lasso tool, seperti halnya lasso tool. Nah, contohkan saya freedom di sini. Kita menggunakan freedom pen tool. Nah, Anda harus mengklik atau menekan mouse secara lama, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau gerak-gerak tangannya, berarti ya dia akan tidak sesuai ya, tuh kan. Nah, kita ke di sini, kembalikan ke pad, saya perkecil. Nah, contoh gini ya, tuh kan kalau tangannya bergerak pasti akan bergeser. Saya kembalikan, saya buat aja secara acak, secara cepat. Nah, ini ya, dan ini memang memerlukan pengaturan lanjutan yang lainnya ya, memerlukan pengaturan lanjutan lainnya, karena tentu ini kan freedom namanya, bebas. Kalau bebas berarti nanti kita bisa gunakan. Nah, inilah ini ya, jadi ini menggunakan secara bebas, jadi sehingga kita mengaturnya akan lebih sulit kalau kita menggunakan fungsi dari freedom pen tool. Nah, kalau menurut saya pen tool itu lebih mudah dan bisa mengatur, disesuaikan. Ini nanti kita kalau mengaturnya mau di kurva, dia akan lebih lama prosesnya karena bentuknya akan sulit, seperti itu. Maka kita bisa menggunakan pen tool. Nah, itu salah satu, itu fungsi dari pen tool. Jadi silakan di explore saja ini. Jadi saya hanya memberikan penjelasan itu secara garis besar. Lalu kita ke sini, ke type tool ya, kita ke type tool. Saya buat file baru, new dokumen. Kita ke sini saja dengan kita ke 2020 ya, ke 20 cm saja. Kita create, kita buat baru. Nah, kita bisa lihat di sini apa itu fungsi dari type tool. Nah, jadi fungsi dari type tool itu adalah untuk membuat teks tulisan pada objek atau kanvas. Contoh gini ya, saya perbesar, contoh di 48. Nah, contoh Adobe Photoshop. Oke, kita bisa geser dan kita bisa rubah. Kita klik lagi. Kalau file tipenya sudah seperti ini, maka kita bisa rubah dengan menekan ini atau klik 2 kali di layer tersebut. Lalu kita bisa rubah jenis hurufnya. Contoh saya akan ambil yang agak besar. Nih, ada Photoshop. Dan kita bisa rubah warnanya juga. Sama, tinggal klik saja di sini type toolnya, maka Ctrl A. Nah, kita bisa pilih warnanya di sini. Contoh saya kasih warna merah biar kelihatan. Nah, maka dia akan bentar ya, berubah menjadi warna merah. Itu ya, itu untuk merubahnya atau untuk tipe type tool yang sifatnya di sini adalah horizontal. Nah, kalau vertikal berarti kalau horizontal itu mendatar, kalau vertikal berarti dia menurun. Nah, ini juga sudah ada, lihat contoh Adobe. Cukup segini saja misalkan. Nah, ini seperti ini. Kalau tadi dia horizontal, mendatar, dan ini menurun. Nah, itu saya hapus yang ini. Saya juga hapus. Nah, layer tadi ini kita bisa hapus di sini. Layernya bisa klik kanan, delete layer. Bisa yes, atau langsung layernya kita menggunakan del. Nah, itu. Oke, kita ke sini, kita ke vertikal.
type tool. Kalau vertikal tadi kita ke horizontal dulu. Horizontal, misalkan kita ke sini, klik Adobe. Nah, maka dia otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini. Sebelum berubah seperti ini, maka kita harus mengaturnya di sini terlebih dahulu. Dari ukuran, saya akan perbesar sini. Nah, untuk mengaturnya kita bisa di sini ya. Jadi hurufnya, ukurannya, maka ketajamannya ini juga bisa atur di sini. Apakah seperti apa? Dan maka kalau sudah, maka kita tinggal checklist di sini. Maka dia akan berbentuk garis putus-putus hasil seleksi. Terus hasilnya atau kita delete. Ya, delete background, karena ini belum transparan ya. Kita ketransparankan dulu, kita klik satu kali di sini di kuncinya, kita delete. Nah, maka dia yang Adobe ini bisa transparan. Untuk menghilangkan seleksi ini, maka kita tinggal klik Ctrl D, maka hasilnya seperti ini. Oke, kita kombinasikan dengan cara place embed. Kita ambil salah satunya ini contoh. Nah, oke saja, kita sesuaikan, kita tarik ke bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Dan juga untuk objek ini atau layer ini kita bisa rubah-rubah, kita bisa geser-geser, kita bisa sesuaikan. Ini kita pilih yang di sini, maka kita bisa sesuaikan. Nah, ini ya contoh ya. Nah, itu fungsi ya, itu fungsi dari ini horizontal type mesh tool. Sekarang kita vertikal, ya kurang lebih sama, cuman beda posisinya. Sama, kurang lebih fungsinya sama. Oke, langsung kita delete. Nah, maka hasilnya seperti ini. Ctrl D. Jadi kurang lebih seperti itu fungsi dari type tool. Ada horizontal type tool, vertical type tool, ada vertical type mesh tool, ada horizontal type mesh tool. Nah, selanjutnya kita kembalikan ya, kembalikan seperti semula ininya. Nah, selanjutnya kita akan bermain di sini, tetap masih di horizontal type tool. Saya ketikkan Adobe. Nah, ketika sudah seperti ini, kita akan memperbesar dan memperkecil huruf. Itu bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama tadi, kita klik lagi ke sini, kita klik lalu blok semuanya, lalu kita pilih di sini. Atau dengan cara ke move tool, ketikkan layarnya di sini, pilih layar ini, lalu Ctrl T, transform. Nah, maka kita tinggal pijit tombol shift ya untuk membesar dan memperkecil secara presisi. Oke, itu salah satu contohnya. Lalu kita checklist. Oke ya, lalu ke sini saya akan mencontohkan. Nah, di sini ada tipe-tipe teks. Nah, nanti nggak bisa pilih, ada art, ada art lower, ada art upper, ada mau horizontal atau vertikal, itu nanti bisa disesuaikan. Ada juga yang seperti ini. Nah, maka itulah kurang lebih dari beberapa fungsi dari type tool yang ada atau tertera di sini fungsinya. Nah, kurang lebih itu ya. Ada beberapa fungsi. Dari pertama tadi ada Pen tool dan kawan-kawannya, ada type tool dan kawan-kawannya juga, dan juga fungsi dari get selection dan juga direct selection. Itu saja yang bisa disampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kita akan bertemu lagi di part berikutnya. Terima kasih.
telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya supaya channel ini terus berkembang. Terima kasih. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya, buat kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.